Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali dalam program acara resensi buku Islam. Dan seperti biasa nih, kita akan sedikit membedah berkaitan dengan buku-buku Islami. Dan di tangan saya sudah ada sebuah buku ya yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Awi Al-Aqil, yaitu Menyelisik Alam Malaikat. Nah, saya penasaran dengan isi dari kitab ini. Karena kan kalau kita cerita masalah malaikat, tidak lepas dari yang namanya rukun iman yang kedua, yaitu percaya akan adanya malaikat. Namun ya kalau kita pelajari ataupun yang kita ketahui, sangat sedikit dari ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan malaikat. Makanya penting untuk kita membaca buku ini. Langsung aja kita akan lihat. Sadarkah kita bahwa setiap saat dimanapun kita berada, selalu ada makhluk yang hadir bersama kita? Makhluk yang satu ini diciptakan dari nur atau cahaya, sehingga memiliki karakter yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Makhluk ini memiliki kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk lain, dan yang paling istimewa adalah mempercayai keberadaannya merupakan salah satu rukun iman yang tanpanya iman seseorang dianggap cacat. Makhluk itu adalah malaikat. Ironisnya, hingga kini pengetahuan umat Islam tentang malaikat hanya berkutat pada 10 nama malaikat beserta tugas-tugas mereka. Padahal pengetahuan tentang mereka secara lebih lengkap akan banyak memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan seorang mukmin. Dan ternyata, kalau kita telisik banyak sekali informasi tentang mereka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang belum kita ketahui. Buku ini mengupas dan menyelisik lebih jauh informasi tentang malaikat dan sumber-sumber yang valid dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berapakah jumlah mereka sebenarnya? Apa saja tugas-tugas mereka? Seperti apa sifat, sikap, dan karakter ciptaannya? Dan banyak informasi lain serta dampak positif yang dihasilkan. Masih banyak lagi informasi tentang malaikat yang jarang diketahui kebanyakan orang, dan semua itu diuraikan secara lugas dan sistematik oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil dalam bukunya yang berjudul Pemahaman dan Keyakinan tentang Malaikat menurut Islam, Yahudi, Nasrani, dan Paganisme. Penulis juga salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah membagi buku ini terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama tentang malaikat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yakni meliputi penjelasan terhadap kewajiban setiap muslim untuk mengimani malaikat, baik secara umum maupun terperinci. Pada bagian ini dijelaskan seputar nama-nama malaikat dan sifat-sifatnya, baik berupa fisik maupun karakteristiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua ya. Bagi setiap muslim ya wajib mengimani akan keberadaan malaikat serta iman seorang muslim akan cacat atau tidak sempurna kalau tidak beriman kepada malaikat. Nah, ironisnya yang sering terjadi adalah umat Islam mengetahui malaikat hanya sepintas mengenal 10 malaikat yang terkenal tersebut ya. Hanya berkutat kepada 10 nama malaikat beserta tugas-tugas mereka. Padahal pengetahuan tentang malaikat secara lebih lengkap akan banyak memberikan ya pengaruh positif bagi umat muslim ya. Oleh karena itu, bagi kita yang ingin menyelisik atau menelusuri alam malaikat secara sempurna berdasarkan informasi tentang malaikat dari sumber-sumber yang valid dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka buku tentang Menyelisik Alam Malaikat ya rukun iman kedua yang sering disalahpahami dan dilupakan banyak orang, karya Dr. Muhammad bin Al-Aqil, ini sangat tepat untuk kita yang akan mempelajari atau yang ingin mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat ya. Di dalam buku ini penulis memaparkan berbagai macam malaikat yang mungkin kita atau umat muslim banyak yang belum mengetahuinya.
Ya, banyak sekali informasi tentang malaikat yang dipaparkan oleh penulis yang insya Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kita. Tentunya dengan mengetahui malaikat-malaikat tersebut, keimanan kita semakin bertambah, ya. Dan penulis juga menambahkan informasi tentang pemahaman kelompok-kelompok lain di dalam teologi Islam, ya. Kemudian juga termasuk menurut sekte-sekte yang lain seperti agama Yahudi, Nasrani dan ahli filsafat, ya. Bagaimana pemahaman mereka terhadap malaikat tersebut, ya. Sekaligus dalam buku ini akan terdapat bantahan terhadap pemahaman mereka tentunya yang bertentangan dengan akidah Islam yang sahih menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi buku ini sangat direkomendasikan bagi umat muslim yang akan memahami tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Ya pemirsa, Masya Allah, dalam buku ini ternyata banyak ya informasi-informasi berkaitan dengan malaikat, misalkan ya tugas-tugas mereka, ya, dan juga banyak pemahaman-pemahaman bukan hanya dari orang-orang Islam saja, melainkan dari seperti orang Nasrani, orang Buddha dan lainnya yang berkaitan dengan malaikat. Menarik buku ini pemirsa. Penulis juga mengkritisi beberapa nama malaikat yang beredar luas di kalangan masyarakat muslimin, akan tetapi tidak tercantum dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Menurutnya, tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah kepada mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, tugas yang berkaitan dengan alam semesta, antara lain memikul arsy, menjaga surga dan neraka, mengendalikan gunung, dan lain sebagainya. Kedua, tugas yang berkaitan dengan manusia, antara lain sebagai perantara antara manusia dan Robnya, mencatat amal baik dan buruknya, menganugerahkan nikmat kepadanya, menurunkan laknat atasnya, menjaganya dari keburukan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada juz kedua, penulis dengan cakrawala keilmuannya menguraikan pemahaman dan keyakinan beberapa sekte dalam Islam dan penganut agama lain tentang malaikat. Sekte-sekte Islam yang dimaksud adalah para ahli kalam, yakni Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Neo-Mu'tazilah, Syiah, Batiniyah, dan lain semisalnya. Adapun penganut agama lain yang dimaksud adalah orang-orang yang berasal dari kalangan Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin Arab, dan ahli filsafat, termasuk di dalamnya Hindu dan Buddha. Pertama-tama penulis memaparkan prinsip-prinsip akidah mereka dalam beragama secara umum, kemudian baru menukik pada penjabaran keyakinan mereka terhadap malaikat dan seluk-beluknya. Selanjutnya ia mengkritisi beberapa bagian yang keliru dan sesat dari pemahaman mereka dengan pisau analisis berdasarkan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Kami berharap semoga buku ini bermanfaat dan menjadi salah satu motivator dalam menggerakkan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku indah setebal 492 halaman terbitan pustaka Imam Asy-Syafi'i ini sangat patut untuk Anda miliki, karena buku ini sangat layak untuk dijadikan rujukan dalam mengenal dan mengetahui alam para malaikat. Ya pemirsa, menarik buku ini untuk kita miliki nih pemirsa. Selain ukurannya yang nggak terlalu besar, 17 kali 24, dan jumlah halamannya yang cukup lumayan, ya sekitar 492 halaman, tapi tidak tampak terlalu tebal, dan juga covernya menarik nih pemirsa, dan layak untuk menjadi koleksi di perpustakaan pribadi Anda. Nah pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kita akan meresensi kitab-kitab yang lainnya lagi. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di resensi buku Islam. Dan di segmen satu tadi kita telah bercerita berkaitan dengan menyelisik alam malaikat. Nah, hal yang gaib tidak hanya malaikat saja, melainkan ada juga jin. Nah, untuk itu harus kita ketahui berkaitan dengan alam jin. Nah, pemirsa, banyak orang kesalahan-kesalahan dalam memahami tentang alam jin, makanya penting bagi kita untuk membaca atau memiliki kitab ini. Seluk-beluk alam jin dan setan. Saya penasaran dengan isi dari kitab ini. Kira-kira apa-apa saja? Ayo langsung kita telusuri. Tidak sedikit umat Islam yang belum mengenal jin dan alam jin dengan benar.
Informasi yang mereka dapatkan sebagian besarnya berasal dari cerita khurafat, takhayul, dan mistik, hasil ramuan para dukun, paranormal, dan peramal. Dampak kejadian ini adalah munculnya persepsi yang salah tentang jin dan alam jin, beserta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan memuat ilmu serta pengetahuan yang benar tentang seluk-beluk jin dan alamnya. Dipaparkan pula cara-cara yang benar dalam menangani kesurupan dan gangguan jin terhadap manusia berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penulisnya seorang ulama yang masyhur di Timur Tengah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pakar pengobatan kesurupan dan sihir dengan metode ruqyah syariah. Buku ini salah satu yang terlengkap dan terbagus dalam membahas eksistensi jin, kesurupan, sihir, dan ruqyah syariah. Beliau adalah Syekh Wahid Abdussalam Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perkara yang gaib, yang kita seorang mukmin diwajibkan untuk beriman kepada perkara yang gaib. Maka dikatakan kata para ulama, gaib itu terbagi menjadi dua. Gaib yang mutlak, sesuatu yang kita yakini namun kita tidak bisa menyaksikannya. Salah satu contoh adalah ruh yang keluar. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang melihat ruh fulan kelihatan. Kemudian yang kedua adalah gaib nisbi. Adalah satu perkara yang gaib, kadang-kadang kita ngelihat, kadang-kadang enggak. Salah satu contoh adalah dalam perkara jin. Salah satu contoh dikatakan, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, dikatakan bahwasanya Ubay bin Ka'ab, seorang yang dermawan, yang memiliki begitu banyak kurma, sehingga dikatakan Ubay meletakkan di satu tempat dalam baskomnya kurma-kurmanya, akan tetapi dalam beberapa hari berkurang, sehingga kata Ubay, akan saya jaga kurmanya. Tiba-tiba ada satu makhluk yang datang yang dikatakan adalah persis seperti seekor binatang yang usianya dikatakan adalah usia anak balik. Sehingga kemudian Ubay bertanya kepada makhluk ini, dia mengatakan, a anta jinniyun aw insiyun? Apakah kamu jin atau manusia? Maka dia mengatakan, wa ana jinniyun. Ikhwatal Islam yang dirahmati Allah, berarti kadang-kadang jin bisa dilihat ketika dia berubah wujud. Jadi ada jin yang bisa dilihat karena berubah wujud. Tapi jika seandainya kita mengatakan, oh kita melihat jin dengan bentuk aslinya, apakah itu ada dan benar? Maka kata Imam Syafi'i enggak. Kata Imam Syafi'i, man za'ama annahu yaral jin abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Orang-orang yang bersaksi bahwasanya dia melihat jin, maka kami akan membatalkan persaksiannya kepada Allah, keislamannya, kecuali dia dari golongan para anbiya. Begitu juga kita harus mengenal jin. Maka dari buku ini dikatakan, di buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, di sini dijelaskan begitu banyaknya maklumat informasi seputar jin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita mengetahui bagaimana jin, bagaimana berubahnya, kemudian apakah dia makan dan minum, bagaimanakah jenis kelaminnya, apakah dia harus beribadah kepada Allah atau tidaknya, maka kita harus membeli buku ini agar kemudian kita menambah wawasan kita terhadap saudara kita dari golongan jin. Demikian, mudah-mudahan kita bisa membelinya dan mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, menarik ya isi buku dari Seluk-Beluk Alam Jin dan juga Setan untuk kita baca nih. Salah satu yang diterangkan dalam kitab ini adalah nih berkaitan dengan kesurupan atau epilepsi ya, dan hakikat dan pengobatannya. Bahkan dijelaskan dalam buku ini. Sangat lengkap buku ini dan layak untuk Anda miliki. Buku ini terbagi menjadi 6 bahasan utama. Pertama, mengurai eksistensi dan alam jin,
penulis menjelaskan akan nyatanya keberadaan jin sebagai implementasi dari keimanan kepada yang gaib. Di bahasan ini beliau menulis perihal asal mula penciptaan jin, tempat tinggal jin, makanan dan minuman jin, perubahan wujud dan caranya berubah, jenis kelamin jin, kewajiban-kewajiban mereka, perilaku dan muamalah jin terhadap manusia, dan banyak sekali penjelasan penulis yang membuat kita semakin paham akan keberadaan jin. Kedua, tentang hakikat kesurupan jin dan pengobatannya. Tidak lupa pula beliau menuliskan tentang apa pendapat para ulama Islam dan para dokter terkait kerasukan jin. Beliau menuliskan terkait tanya jawab seputar kerasukan, sebab jin merasuki manusia, caranya, gejalanya, dan metode terapi ruqyah yang tepat. Tak lupa pula beliau menyebutkan metode-metode yang salah dalam pengobatan kerasukan jin, dan penulis menambahkan cara jitu agar terhindar dari kerasukan jin. Ketiga, penampakan jin di hadapan para nabi, seperti penampakan iblis kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalam, dan penampakan syaitan kepada Nabi Yahya, dan penampakan syaitan kepada Nabi Yahya, Nabi Ayub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia. Keempat, interaksi syaitan dengan manusia. Di pembahasan ini, penulis banyak membahas tentang berbagai macam aktivitas setan terhadap manusia, seperti konspirasi iblis dan serangannya, was-was setan, belenggu setan, dan cara melepaskannya, mengganggu tidur dan membuat sedih, rencana busuk setan, dan masih banyak lagi yang tentunya patut Anda ketahui. Kelima, pintu masuk setan yang merusak hati manusia. Hal ini meliputi perkara-perkara yang sering muncul dari dalam diri manusia, seperti kebodohan, amarah, cinta dunia, panjang angan-angan, keserakahan, pelit, sombong, dan berbagai hal yang termasuk dalam sifat jelek manusia. Keenam, perisai penjaga manusia dari serangan setan. Pembahasan ini meliputi amalan-amalan yang perlu untuk Anda ketahui sebagai ilmu untuk menjaga diri dari gangguan setan. Buku ini sangat diperlukan umat Islam Indonesia karena isinya yang sangat bagus dan lengkap serta sesuai dengan tuntunan para ulama salafus soleh. Metode penulisannya yang sangat ilmiah dan diperkaya dengan pengalaman penulisnya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Zaziri memberi pujian terhadap buku yang hebat ini. Milikilah buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, tulisan Syekh Wahid Abdussalam Bali yang sangat bagus ini. Buku setebal 572 halaman terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i ini sangat penting untuk Anda baca dan pelajari. Nah pemirsa, alhamdulillah layak sekali buku ini untuk kita jadikan rujukan ya untuk memahami bagaimana ya sesungguhnya alam jin dan setan itu. Untuk itu langsung aja ya kita mencari buku ini mungkin di perpustakaan-perpustakaan di dekat Anda. Atau juga Anda nanti bisa langsung pesan buku ini langsung dari Pustaka Imam Syafi'i dan agen-agen yang terdekat Anda. Ya pemirsa, Anda masih di resensi buku Islam. Masya Allah. Nah pemirsa, di tangan saya di buku ketiga kali ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan talbis iblis. Bagaimana tipu daya iblis, jeratan-jeratan iblis, perangkap-perangkap iblis untuk menyesatkan manusia, untuk menemaninya nanti di neraka kelak. Naudzubillah. Untuk itu penting untuk kita ketahui ya jeratan-jeratan atau ranjau-ranjau dari iblis tersebut. Untuk itu penting bagi kita untuk memiliki kitab Talbis Iblis sekaligus akan kita pelajari. Untuk itu kita penasaran kira-kira bagaimana isi dari buku ini, langsung aja kita lihat. Buku yang berjudul Talbis Iblis merupakan salah satu buku warisan peninggalan semenjak abad ke-5 Hijriah yang bisa diibaratkan pundi-pundi yang berisi permata bernilai tinggi, hasil goresan tangan ulama ternama Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Tidak bisa dipungkiri buku ini cukup terkenal sekalipun mungkin hanya sebatas di pendengaran dan bahkan barangkali di kalangan ulama sendiri. Kalau boleh diibaratkan obat, maka buku ini termasuk obat yang pahit rasanya tapi sangat manjur khasiatnya.
Tidak ada satupun kelompok umat yang lolos dari sasaran perhatian penulis. Yang sakit diobati agar sembuh dan yang sehat dihimbau agar menjaga kesehatannya. Sehingga semua umat Islam tidak terasuki berbagai macam virus yang disisipkan iblis alias setan. Sebab dalam menggoda manusia, iblis tidak pandang bulu, apakah dia ulama atau orang awam, kiai atau santri, qori atau mustami', ahli ibadah atau orang yang mengamalkan Islam ala kadarnya. Inilah yang hendak ditekankan penulis, agar setiap muslim mawas diri dari perangkap setan dengan berbagai macam kiatnya. Buku ini sendiri berisi peperangan terhadap semua tradisi jahiliyah yang sudah ada sejak zaman dahulu, hingga yang muncul dengan pola baru pada zaman sekarang dan nanti, yang disponsori iblis dan setan terlaknat. Semua bentuk penyimpangan dari syariat Allah dikuakkan di sini. Tidak hanya yang dilakukan orang-orang awam yang memang minim ilmunya, tapi juga yang dilakukan ulama dan ahli ibadah. Dengan kelihayan iblis, hampir tidak ada seorang pun yang lolos dari tipu dayanya, kecuali para rasul yang maksum. Penulis sengaja menulis buku ini sebagai peringatan dari cobaan setan, takut terhadap ujiannya, menyingkap tabirnya, menjelaskan perangkapnya yang ditutup-tutupi, sehingga Allah akan mengulurkan bantuan dengan kemurahannya, dan setiap orang yang benar tentu akan meraih tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Iblis telah divonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia menolak bersujud untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan itu dia tidak henti-hentinya untuk menggoda Adam dan anak cucunya di jalan yang lurus. Semenjak dia juga diberikan kesempatan hidup yang panjang dan bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Trik-trik yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka adalah sangat mulus sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalamnya. Salah satu teman-teman buku yang bisa memberikan kepada kita cara atau trik yang mereka lakukan iblis itu adalah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbisu Iblis, yang diterjemahkan di dalam buku Tipu Muslihat dan Pengarang Iblis dalam Menjerumuskan Manusia ke Jurang Kehancuran, yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dan diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i. Jadi teman-teman, buku ini adalah ditulis oleh ulama yang lahir pada tahun 501 Hijriah, adalah ulama yang memiliki banyak kitab sampai 500 kitab, dan ini salah satu kitab yang bagus sekali untuk kita mewaspadai bagaimana tipu daya dan trik-trik iblis yang terus menggoda Adam dan keturunannya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan dengan buku ini kita bisa melihat dan mewaspadai supaya kita tidak menjadi korban berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya orang-orang biasa saja yang bisa terkena dengan jeratan iblis. Ternyata pemirsa, orang soleh pun bisa juga terkena dengan jeratan iblis. Penting bagi kita untuk semua kalangan untuk membaca kitab Talbis Iblis, untuk menjadi pedoman kita agar tidak terjerat dalam jebakan-jebakan iblis. Buku ini terdiri dari 13 bab. Uraian terpanjang terdapat pada bab kelima tentang tipu daya iblis dalam masalah akidah dan agama, dan bab ke-10 tentang tipu daya iblis terhadap aliran sufi. Adapun ke-13 bab yang terdapat di dalam buku ini adalah bab pertama, perintah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Bab ketiga, mewaspadai talbis iblis. Bab keempat, pengertian talbis dan tipu daya. Bab kelima, talbis iblis dalam masalah keyakinan dan agama. Bab keenam, talbis iblis terhadap ulama dengan segala disiplin ilmunya. Bab 7, talbis iblis terhadap penguasa dan pejabat negara. Bab ke-8, talbis iblis terhadap ahli ibadah dengan segala jenis ibadahnya. Bab ke-9, talbis iblis terhadap ahli zuhud. Bab ke-10, talbis iblis terhadap sufi.
Bab ke-11, talbis iblis terhadap orang-orang yang mengaku mendapat karomah dan wangsit. Bab ke-12, talbis iblis terhadap orang-orang awam. Bab ke-13, talbis iblis terhadap siapapun yang angan-angannya serba muluk-muluk. Syogianya, buku yang terkenal ini sudah Anda baca dan miliki. Namun jika belum, maka amat patut untuk Anda miliki dan baca. Buku terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i setebal 526 halaman ini adalah sebuah karya yang sangat agung. Semoga dengan membaca buku ini, kehidupan Anda akan semakin baik. Tentunya terhindar dari perangkap setan yang menjerumuskan. Nah, pemirsa, alhamdulillah sudah ada 3 buku yang berkaitan dengan alam jin, alam malaikat, dan juga jeratan-jeratan iblis yang kita ketahui di kesempatan kali ini. Ya insya Allah kita akan telusuri terus kitab-kitab dari para ulama yang tentunya layak untuk menjadi perpustakaan atau melengkapi dari perpustakaan pribadi kita. Untuk itu terus ikuti program resensi buku Islam, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.